Pasti 90% dari kalian nggak tahu kalau misalnya FSP itu juga jualan casing. Ya, karena FSP itu emang terkenalnya di power supply kayak FSP Dagger Pro dan Hydro PTM Plus yang didinginin pakai liquid. So, ini dia casing dari FSP yaitu CMT212A. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe channel Cuci Komputer, nyalain loncengnya, dan share video ini kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat. Thank you. Pertama, kita bahas soal desainnya dulu kali ya. Sebenarnya bentuknya biasa aja, kayak casing-casing pada umumnya yang dijual di pasaran. Sisi depan bentuknya kotak, tapi ada cekungan ke dalam di tengah-tengahnya. Terus ada logo FSP yang beda sama logo-logo PSU mereka. Mungkin mau bikin logo yang berbeda di tiap partnya kali ya. Terus jelas ada mesh dan ada tambahan dust filter yang warna putih di bagian dalamnya. Nah, dust filter ini kenapa bisa putih di case yang hitam kayak gini? Bukan tanpa alasan. Ini bertujuan buat mantulin cahaya RGB yang ada di depan casing yang ngebuat seakan-akan kalau bagian depannya ini bahan solid. Bukan mesh gitu dan bisa berubah-ubah warna berkat RGB di depannya. Buat airflow-nya casing ini benar-benar cukup dipikirin sama FSP. Jadi selain bisa masuk udara dari bagian depan casing, tapi juga terdapat lubang-lubang di bagian sampingnya supaya bisa menambah volume udara yang masuk ke casing ini. Jadi menurut aku buat airflow di casing ini udah gak ada masalah guys, udah bukan masalah lagi. Untuk mendukung airflow di casing ini, FSP udah sediain 6 slot fan dan juga kita udah dapat 4 buah fan casing. 1 di belakang, 3 di depan, dan 2 di atas. Tapi yang di 2 di atas itu opsional ya guys. Dan semua fan casing yang disediain itu masih belum RGB guys, jadi kurang ya buat casing gaming. Tapi kebantu kok sama RGB yang ada di bagian depan ini yang cukup gede. Masuk ke compatibility-nya, casing ini bisa muat berbagai macam ukuran mobo, mulai dari mini ETX, MATX, sampai dengan ATX. Untuk tinggi cooler maksimal ada di ukuran 16 cm dan bisa muat VGA dengan panjang sampai 320 mm. Sisi storage-nya bisa pasang 2 SSD atau 2 HDD yang mana satu bracket-nya sharing ya. Jadi bisa buat pasang SSD maupun HDD sesuai kebutuhan. Dan juga kalau kamu pasang radiator, kamu bisa pasang di bagian depannya dengan ukuran maksimal 360 mm aja. Sayangnya kalau memasang radiator di bagian atas itu belum bisa atau belum support guys. Pantesan waktu pertama kali aku lihat casing ini kok kelihatannya lebih kecil dan pendek gitu. Tapi lumayan sih buat casing ATX ini gak gede-gede amat dan juga gak berasa sempit kalau kita pakai casing ini. Buat front I/O-nya cukup lengkap, ada tombol power dan satu tombol LED 2 kali USB 3, audio jack in out, dan satu buah USB 2. Lumayan lah ya dapat 2 USB 3 di depan, karena biasanya untuk casing harga seginian itu cuma dapat satu buah USB 3 dan 2 USB 2 aja. Tapi gitu-gitu casing ini punya material yang cukup bagus yaitu SPCC. Jadi bahan ini biasa digunakan untuk material mobil. Dia punya tingkat kelenturan yang baik, jadi gampang buat dibentuknya. Untuk harganya casing ini di e-commerce cuman 500 ribuan aja. Worth it kan? Mengingat kita dapat 4 buah fan casing yang walaupun non RGB tapi kebantu banget sama RGB diffuser dari dust filternya. Apalagi airflow dari casing ini udah mantep banget. Sebenarnya sangat diwajarkan kalau kalian ngerasa aneh sama pabrikan yang biasanya fokus sama power supply sekarang keluarin casing PC. Tapi untuk permulaan casing ini cukup baik dari FSP. Sangat diharapkan FSP nantinya bakal keluarin lebih banyak lagi casing yang mantap-mantap.
Gimana guys menurut kalian casing dari FSP ini? Kalau kamu order, kamu bisa langsung order di COC Komputer, baik online kayak Tokopedia atau Shopee, atau kamu bisa langsung aja datang ke offline store kita di Mall Mangga 2, lantai 3, nomor 34. Aku Belen, pamit undur diri dulu. See you in the next video.